Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pada masa pandemi, masih di dalam masa pandemi, kita berdoa semoga pandemi segera usai sehingga kita bisa kembali bertatap muka di sekolah tercinta kita ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab tentang akhlak ya. Kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Ada sebuah pertanyaan, jika kalian semua disuruh menjawab apa yang lebih utama di dunia ini, tentu mayoritas orang akan menjawab bahwa yang paling utama dan berharga menurut kebanyakan manusia adalah harta. Karena menurut mereka dengan harta manusia bisa melakukan segalanya, bisa membeli segalanya, bahkan membeli kebahagiaan. Padahal belum tentu. Banyak orang yang banyak uangnya, banyak orang yang kaya raya, namun dia masih belum bisa merasakan kebahagiaannya. Tentu memang iya jawabannya, bahwa harta adalah hal yang paling pertama dan utama. Akan tetapi bagi orang yang bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun bagi orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka banyaknya harta itu akan menjadikan kesengsaraan bagi dia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika pertanyaan itu kembali dilontarkan, apa yang paling berharga di dunia ini? Tentu mungkin kebanyakan orang mereka akan menjawab bahwa yang paling utama adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena dengan ilmu seseorang akan dapat. Karena dengan ilmu seseorang akan mendapatkan harta yang dia inginkan. Itu sebabnya orang tua yang bijak pasti akan mewarisi keilmuan, bukan mewarisi harta yang nantinya akan menjadikan pertengkaran, pertikaian, permusuhan di antara anak-anaknya nanti. Kemudian ada yang lebih utama dari keduanya. Yang lebih utama dari keduanya adalah akhlakul karimah. Itulah sebabnya Rasul menyampaikan bahwa diutusnya beliau ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena kalau kita lihat pada zaman jahiliyah, predikat jahiliyah itu mereka dapatkan bukan hanya karena kebodohan mereka. Kalau kita lihat, mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang kaya raya, namun kejahiliaan itu, predikat jahiliyah itu mereka sandang karena rusaknya moral mereka, rusaknya akhlak mereka yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Anak-anakku yang sangat saya banggakan. Kemudian apa pengertian dari akhlak? Siapa yang tahu tentang akhlak? Silakan. Ya, akhlak itu secara bahasa ya berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khulukun yang artinya adalah kebiasaan, perangai, watak, adab, sopan santun dan agama. Secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh manusia secara spontan sebagai manifestasi atau pencerminan dari jiwa atau batin atau hati seseorang. Akhlak terpuji ialah sikap dan perilaku baik dari segi ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, bahwa perlu kita ketahui, akhlak itu adalah cerminan dari jiwa seseorang. Orang yang beriman pasti berakhlak baik.
orang yang beriman pasti berakhlak terpuji. Karena manifestasi, karena implementasi dari keimanan itu adalah melahirkan akhlakul karimah. Di sebuah buku dijelaskan bahwa jika kita ingin mengetahui tentang keimanan seseorang, maka lihatlah perilakunya sehari-hari. Ketika dia menyatakan diri beriman, akan tetapi dia masih melakukan permusuhan kepada sesama saudaranya, sesama muslim, maka keimanannya tidak lebih besar daripada itu. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini